Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu, bapak, saudara-saudariku, di semua keluarga besar Bapak Aloysius Suparno, selamat malam dan berkah dalam. Hari ini kita bersama-sama berimpun ditepati dalam Ekaristi untuk mengenang saudara kita Bapak Aloysius Suparno yang genap 1000 hari yang lalu dipanggil menghadap Tuhan. Bahwa kematian tidak memisahkan saudara kita ini dengan orang yang ditinggalkan. Maka perayaan 1000 hari juga menjadi ungkapan iman kita bahwa Allah yang menjadi sumber tujuan dan hidup kita. Kiranya Bapak Aloysius Suparno telah sampai tujuan akhir, yaitu hidup bersama Bapa di surga. Dan semoga beliau pun juga menjadi pendoa bagi keluarga, bagi kita semua yang masih melanjutkan perjalanan hidup di dunia ini. Nah, saudariku, dalam kesempatan juga saya berdoa bagi para putra-putri yang ditinggalkan, anak cucu, kiranya juga Tuhan memberkati dalam hidup karya atau dalam studi, sehingga apa yang menjadi cita-cita dapat tercapai dengan baik. Nah, saudara-saudariku, di awal ini kita siapkan kita agar kita juga lebih pantas untuk merayakan perayaan penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan dan menebus kami. Tuhan Yesus Kristus telah berjaya dengan mengalahkan maut dan masuk ke dalam kemuliaan abadi di surga.
Semoga ya Bapa, hamba-Mu Bapak Aloysius Suparno yang telah mengalahkan maut dan masuk dengan kemuliaan untuk selama-lamanya di surga. Kami juga berdoa bagi keluarga yang tinggalkan, agar mereka juga Kau anugerahi dan dalam kehidupan mereka sehari, sehingga mereka juga dapat menjalankan tugas tanggung jawab kehidupan mereka masing-masing dengan baik. Demi Yesus Kristus, Putra Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam satu Roh Kudus, Allah kita dan sepanjang segala masa. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan dan bersabda sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Terus berlalu satu
namamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar, seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu di pastoran itu ada pohon pepaya. Pohonnya bagus ya, pohonnya bagus, tetapi ternyata setelah ditunggu-tunggu itu tidak berbuah. Tidak berbuah, hanya berbunga. Nah, berbunga. Sehingga sama Mas ditegur Mas, jadi ganti, dan akhirnya diganti. Kebetulan waktu itu saya beli bibit di daerah mana itu, di daerah Magelang sana ya, dan sekarang sudah berbuah ya, sudah berbuah baik ya, di sebelah timur sebelah timurnya Romo, kamarnya Romo Vikat. di dekat Lumbang. Nah, ya, saya kira sabda Tuhan hari ini Yesus juga mengajak kepada kita semua, tinggallah dalam aku, dan aku di dalam kamu. Supaya apa? Bahwa sungguh kita diingatkan bahwa kita tanpa Yesus kita akan binasa. Kenapa? Bahwa sabda Tuhan hari ini ya ditulis oleh Yohanes ya. Yohanes itu sebagai pribadi yang dekat dengan Yesus ya. Ia dari pokoknya kemana-mana mengikuti Yesus sampai puncak Golgota. Bahkan mungkin juga sampai ketika Yesus itu juga naik ke surga. Maka apa yang dituliskan oleh Yohanes ini, kita percaya bahwa itu suatu yang valid ya, benar adanya. Karena apa? Yohanes sendiri sebagai murid yang setia mengikuti Yesus ya, baik dalam suka maupun dalam duka. Dan itu sungguh telah dibuktikan oleh Yohanes. Maka di sini bagaimana Yohanes juga mengingatkan kepada kita semua bahwa sungguh Yesus itu sebagai pokok anggur yang benar, bukan pokok anggur yang salah ya. Mungkin pokok anggur yang salah, mungkin buahnya tidak manis-manis. Mungkin buahnya kecut atau apa ya. Maka di sini bagaimana sungguh
kita diajak untuk senantiasa menyatukan hidup kita itu dengan Yesus sebagai pokok anggur. Karena apa? Sungguh kita itu tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak menyatukan dengan pokok anggur, yaitu Yesus sendiri. Bahwa melalui penderitaan Yesus di kayu salib itu menjadi tentu menjadi puncak karya keselamatan Allah bagi kita, bagi manusia yang berdosa ini. Maka kalau Yesus tidak berita sengsara, wafat dan bangkit ya, maka sia-sialah iman kita. Tetapi kita percaya bahwa sungguh Yesus telah mengalami sengsara, wafat dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya sungguh kita pun juga akan kembali untuk tinggal bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan Allah di surga. Maka tadi kita diingatkan supaya hidup kita itu sungguh dapat berbuah ya. Dia buat berbuah, caranya apa? Yang pertama kita diingatkan supaya kita senantiasa menyatukan diri dengan pokok anggur ya. Dengan pokok anggur. Saya ingat dulu ketika masih bersama-sama dengan orang tua ya, ibu itu bapak menanam menanam timun ya di sela-sela kacang ya, kacang tanah. Ternyata kok waktu itu ya sudah saatnya panen ya, tapi kok ada pohon batang timun ya, kok pada alung. Oh ternyata di sana barangkali ada itu yang orang cari rumput, akhirnya kena batang, sehingga pohon timun itu mati. Maka di sini juga mengingatkan bagi kita, kalau kita tidak menyatukan diri dengan Yesus ya sebagai pokok anggur ya, lama-lama kita akan mati. Dan caranya apa supaya sungguh kita pun bisa senantiasa menyatukan diri kita dengan Yesus ya, dengan Yesus. Maka bagi kita doa-doa itu menjadi sarana bagi kita untuk berkomunikasi, untuk senantiasa menyatukan diri kita dengan Yesus ya. Kita tidak hanya berdoa ya, tidak hanya dibatasi oleh waktu ya, tapi bahwa setiap saat dalam kegiatan apapun ya, kalau hati pikiran kita itu senantiasa mengarahkan kepada Tuhan, itulah doa. Itulah doa ya. Nah, barangkali panjenengan yang pernah ke mana itu? Ke Rawa Seneng gitu. Nah, Rawa Seneng itu kan bahwa spiritualitasnya adalah bekerja dan berdoa. Mungkin sambil memeras Veronica gitu. Sapi itu sana kan diberi nama Santo Santa ya atau Fastina. Itu sambil yaitu sebagai bahwa semua itu diarahkan kepada Tuhan. Nah, semua itu diarahkan kepada Tuhan. Nah, jadi berdoa tidak hanya seperti pada saat ini ya, atau mungkin juga ketika kita di ruang doa, atau mungkin ketika kita di gereja. Tapi bahwa doa kita berkomunikasi dengan Tuhan itu ya, kalau kita senantiasa mengarahkan hati, budi dan pikiran kita itu kepada Tuhan, sehingga kita tidak terlepas ya, kita tidak terlepas merasa terpisah dengan Tuhan satu detik pun. Nah, inilah supaya sungguh kita senantiasa hidup ya, sehingga kita pun juga akan berbuah. Dan supaya buah itu banyak apa ya? Nah, kalau tadi ya bahwa ranting-ranting itu dibersihkan ya. Nah, barangkali ya dalam kehidupan kita masih ada benalu-benalu. Nah, benalu-benalu itu kan sering menghambat ranting itu mengeluarkan buah yang maksimal gitu. Nah, seringkali bahwa ketika kita melihat pohon, entah pohon jambu, pohon mangga ya, kalau ada benalu ya, seringkali itu dibersihkan. Nah, maka tadi kalau sungguh kita sudah dibersihkan oleh firman Tuhan ya, nah, maka firman atau sabda Tuhan itu sungguh membersihkan hati kita. Kalau kita mendengarkan, kalau kita juga melaksanakan sabda Tuhan itu dalam kehidupan kita. Maka kalau sabda Tuhan itu hanya kita dengarkan ya, maka sabda Tuhan itu tidak akan berbuah. Sabda Tuhan itu tidak akan hidup ya. Tapi kalau sabda Tuhan itu kita dengarkan, juga kita laksanakan dalam kehidupan kita,
maka sabda Tuhan itu juga akan hidup, sabda Tuhan juga akan berbuah. Sehingga apa? Hidup kita pun juga akan berkualitas, sehingga hidup kita juga akan senantiasa berbuah ya. Nah, tentu kita sebagai orang Kristiani ya, apa yang menjadi sabda Yesus ya, inti sabda Yesus adalah kasih ya, sebagaimana itu yang juga dituliskan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus tadi ya, bahwa sungguh sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nah, intinya bahwa kalau kita itu ngomong ini banyak ini, tetapi tidak ada kasih ya, maka itu hampa. Maka itu hampa. Makanya disini bahwa Allah adalah kasih ya, maka Allah yang tentu tidak akan pernah mati ya, Allah yang senantiasa hidup ya. Maka kalau kita senantiasa melaksanakan apa yang menjadi sabda Tuhan, yaitu kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, maka kasih itu Allah itu juga akan senantiasa tinggal dalam diri kita, sehingga hidup kita juga senantiasa akan berbuah ya. Maka kalau hari ini kita bersama-sama keluarga besar Bapak Aloysius Suparno ya, kita mengenang saudara kita yang genap 1000 hari yang lalu dipanggil menghadap Bapa ya. Ya, kalau saya pribadi ya, saya baru mengenal keluarga ini ya paling enggak belum ada 2 tahun gitu. Saya di sini belum genap 2 tahun ya. Baru 1 tahun 11 bulan. 1 tahun 11 bulan ya. Maka dalam pengenalan saya ini ya, saya melihat secara sepintas ya bahwa bagaimana kehidupan rohani ya, kehidupan rohani Bapak Aloysius Suparno ya, meskipun saya belum tidak pernah ya, tapi saya kira bahwa buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Nah, kalau saya melihat kehidupan Mas Catur dalam dalam pelayanan di gereja atau mungkin juga dalam kehidupan sehari, bahwa itulah buah-buah dari didikan Bapak Aloysius Suparno ya. Nah, saya kira bahwa tentu bahwa kalau keluarga itu juga senantiasa memancarkan kasih ya, kalau keluarga itu juga senantiasa menghidupi cinta kasih dan keluarga, maka saya kira bahwa itulah yang menjadi tanda-tanda ya, bahwa keluarga itu juga senantiasa merasakan penyertaan Tuhan, bahwa sungguh keluarga ini juga senantiasa berusaha untuk tinggal dalam Kristus, supaya apa? Tinggal dalam Kristus juga akan senantiasa dapat berbuah ya. Karena apa? Bahwa kalau kita senantiasa selalu tinggal dalam Kristus ya, dan kita juga senantiasa tinggal di dalamnya ya. Nah, kalau kita merasa tinggal dalam Kristus tetapi kita tidak tinggal dalam Kristus ya, ya itu sama saja gitu. Dan sama saja kita tidak merasakan bahwa Tuhan yang hadir, Tuhan yang ada di dalam hidup kita, sehingga apa? Hidup kita juga tidak akan berbuah. Maka tanda-tandanya kalau sungguh kita tinggal dalam Kristus dan kita tinggal di dalamnya ya, maka ya kita menyadari hal itu, maka tentu hidup kita juga akan berkualitas, sehingga sungguh kita juga senantiasa memancarkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam kesempatan ini barangkali dari keluarga Mas Catur mau men-sharingkan pengalaman-pengalaman kasih ya bersama Bapak Aloysius Suparno ya. Nah, apa pengalaman yang mengesan ya, sehingga penjenengan juga akhirnya mengundang ya dengan musik khusus ya, keroncong ya ini ya. Saya kira ini suatu yang sebagai ungkapan ya, sebagai ungkapan penghargaan atas mungkin ya pengalaman-pengalaman kasih bersama Bapak Aloysius Suparno ya, sehingga penjenengan pun juga akhirnya mengundang kita, mengundang catering ya. Sehingga ya tentu penjenengan punya pengalaman-pengalaman yang tentu yang mengesan dengan Bapak Aloysius Suparno. Monggo Mas. Terima kasih Romo waktunya. Saya tidak akan lama-lama, tapi yang paling penting yang bisa saya pelajari dari Bapak itu adalah, kalau saya rangkum semuanya adalah kasih. Sebenarnya itu saja selesai. Tapi tadi banyak hal yang berkesan, tapi ketika menghembuskan nafas terakhir, beliau itu melihat saya dan oh ya oke, rasanya seperti itu. Saya makanya setiap kali pulangan Rebon tuh saya mencoba menjawab apakah kita akan masuk surga. Pertanyaannya itu sering sekali ditanyakan Bapak
bapak-bapak, ibu-ibu yang ulangan. Saya bilang pasti masuk surga asalkan ya itu tadi kita tidak berbuat dosa immortal segala macam itu ya Romo. Mohon maaf saya sok komentar, tapi intinya seperti itu, bahwa kita itu sudah dijamin akan berada di surga, terutama bacaan itu tadi Romo, bahwa kalau kita berbuah berada dalam pokok anggur yang benar, kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman-Nya, itu selalu pasti kita akan masuk surga. Sama seperti yang sekarang saya ini bapak saya sudah berbahagia di surga. Begitu saja Romo. Matur nuwun. Terima kasih Mas Catur ya. Saya kira saya juga sudah menduga ya. Saya kira bahwa pengalaman kasih yang panjenengan alami bersama Pak Ulusius ini, sehingga panjenengan juga memilih bacaan yang istimewa. Nah, biasanya bacaan ini seringkali dipakai untuk bacaan mantenan ya. Masa itu merenungkan ini yang di gadok-gadok karo kematian ini apa ya, bahwa sungguh bahwa kita kalau kita tinggal dalam Kristus ya, bahwa sungguh Kristus yang telah mencintai kita, Kristus yang telah mengorbankan hidupnya untuk kita, bahwa Ia telah meneteskan darah sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Maka yang menjadi yang bagi kita sebagai orang beriman, tentu kita hanya dituntut untuk percaya kepada Kristus yang menjadi pokok keselamatan, yang menjadi pokok anggur bagi kita semua. Saya kira itulah yang juga dihayati oleh Bapak Aloysius Suparno. Semoga putra-putri yang ditinggalkan pun atau juga cucu-cucunya juga senantiasa melestarikan warisan-warisan, tentu keutamaan-keutamaan yang senantiasa hidup dalam cita kasih, tentu yang senantiasa berusaha supaya hidup ini juga senantiasa berguna bagi sesama. Itulah menjadi ungkapan kasih akan Tuhan yang dibagikan kepada orang lain, kepada sesama, dengan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka saudaraku, dan ini kita serahkan kiranya Tuhan sungguh telah menganugerahkan kasih-Nya, memberikan kedamaian abadi bagi Bapak Aloysius Suparno. Semoga beliau sungguh menjadi pendoa bagi keluarga, juga bagi kita semua, sehingga kita semua yang masih hidup, masih mengalami perjalanan hidup dunia ini, kita juga senantiasa tinggal dalam Kristus, supaya hidup kita juga senantiasa berbuah yang melimpah dengan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra Tunggal Tuhan kita, yang dikawini Roh Kudus dan perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada tiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, terus melah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Sudah kita sampaikan permohonan-permohonan kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita panjatkan doa-doa bagi arwah saudara kita, khususnya bagi Bapak Aloysius Suparno yang telah dipanggil menghadap Bapa, juga bagi kita semua dan juga bagi gereja. Bagi saudari kita, Bapak Aloysius Suparno yang sudah dipanggil Bapa 1000 hari yang lalu. Semoga melalui pembaptisan yang telah diterima saudara kita dan berkat iman akan Yesus sepanjang hidupnya, ia dianugerahi hidup kekal yang telah dijanjikan Allah sendiri kepadanya. Marilah kita mohon. Bagi para uskup dan para imam kita yang sudah meninggal, semoga para pemimpin gereja kita yang sudah dipanggil menghadap Bapa diikutsertakan dalam perayaan surgawi. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang ada di tempat ini, semoga iman pengharapan kita akan Yesus Kristus semakin dikuatkan dalam perjuangan hidup keseharian kita. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudara kita yang tak diperdulikan, Tuhan Allah kami berdoa bagi saudara kami yang tidak diperdulikan. Berikanlah mereka kekuatan dalam menghadapi segala hal dalam hidup mereka. Bukalah pintu hati bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka,
agar dengan kasih mereka mau saling membantu sesama manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar kami yang telah Engkau panggil, Lucius Suesmi Dening Budi, Benediktus Budi Purnomo, dan Petrus Tristan Nugroho, barangkali masih memerlukan doa kami, kiranya Bapa berkenan memberikan kebahagiaan kekal bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami anak cucu keluarga besar Aloysius Suparno, bimbinglah selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu rendah hati, hidup rukun, saling membantu dengan penuh kasih, sehingga kami semua bisa menjadi sumber kegembiraan bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam keningan mana juga menyampaikan permohonan pribadi. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami di surga, demi cita kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putera dan putrimu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Maka kami mohon, terima dan kabulkan permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan juga dengan siap-siap. Berdoalah saudari dan saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, sumber sukacita kami juga roti dan anggur ini untuk memohon keselamatan bagi hamba Bapak Aloysius Suparno yang telah 1000 hari menghadap-Mu di surga. Semoga persembahan sejati Putra-Mu Yesus Kristus membawa sukacita berlimpah bagi gereja-Mu ini, bagi hamba-Mu Bapak Aloysius Suparno sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati.
bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia, kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu, bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru.